Aina Nurani asik sekali. Mas Unyil sayang sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Buat nambah detik bitnya, kalian tinggal klik aja yang di bagian tengah. Oke, langsung aja kalian masuk di bagian awal, klik yang tanda plus, pilih media, tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja panjangin sampai detik 5.19, masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir, sama di detik 02.12. Setelah itu kalian masuk di detik 03.09. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 570. Lalu kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian atur jadi 1120. Di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1245. Dan di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1270. Lalu di detik bit yang terakhir kalian bisa atur jadi 620. Lalu kalian masuk di detik 05.10 dan kalian atur jadi 620 juga. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin ke atas. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kalian kasih kurva kedua, turunin. Selanjutnya kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin ke atas. Di sini juga sama, kasih kurva ketiga, kalian fullin ke atas. Sini juga sama. Selanjutnya kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian fullin ke atas. Untuk yang horizontal kalian tarik ke kanan. Untuk yang terakhir di sini kalian bisa kasih kurva kedua, kalian fullin ke bawah. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian pertama. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 05.15. Setelah itu di detik 04.27. Lalu di detik 04.18. Di detik 04.10. Terus di detik 03.09 sama di detik 01.25. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 02.12, kalian turunin ke bawah. Lalu di detik 04.07 kalian turunin ke bawah sama kayak yang di detik awal tadi. Di detik 4.13 kalian turunin juga. Di detik 4.24 sama di detik 05.01 kalian turunin ke bawah. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Pokoknya ganti-ganti kayak gitu terus sampai selesai. Setelah itu kalian kembali, kalian masuk di bagian border dan bayangan. Untuk warnanya atur jadi putih dan kalian aktifkan. Untuk ukurannya atur jadi 13,0. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion wave, tambahkan efek yang namanya ubin. Pilih yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian klik yang bagian offset. Kalian kasih keyframe di detik 05.10 biar jadi 0,000. Lalu di detik 04.07 sama di detik 02.12. Setelah itu kalian masuk di detik 03.09, kalian atur jadi negatif 2,000. Setelah itu kalian masuk di detik 05.01 atur jadi negatif 0,380. Lalu di detik 05.10, oh ya, ini keyframe-nya kalian geser ke bagian paling belakang untuk yang 0,000. Dan di detik 05.10 ini kalian atur jadi negatif 2,000. Nah, jadi gini. Kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Keyframe ketiga kalian lewatin, dan keempat kelima kalian atur kayak gini. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian mirror, kalian aktifkan dan offset secara vertikal.
Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di Move Auto Transform, tambahkan efek yang namanya Ayun, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 0,2 derajat. Lalu kalian masuk di bagian sudut 2, atur jadi 0,2 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian Move Auto Transform, tambahkan efek comba ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian magnitude-nya kalian bisa atur jadi 5. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek yang namanya ombak ambing lagi. Lalu kalian di bagian sudutnya atur jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi atur jadi 2,30 Hz. Magnitude-nya atur jadi 5. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, pilih pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out, pilih yang pengaturan standar, di outnya ubah jadi 0 dan di innya ubah jadi 2,00. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan masuk di detik 05.19, kalian tambahkan foto yang selanjutnya. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 12.01. Masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian biarin jadi 1080. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 07.07, kalian biarin jadi 1080. Setelah itu kalian masuk di detik 07.01, atur jadi 1270. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe selanjutnya, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian potong di detik 07.07, masuk di foto selanjutnya, masuk di move dan transfer bagian ketiga. Lalu kalian kasih keyframe di detik 08.25, biarin jadi 1080. Setelah itu kalian masuk di detik 07.18, atur jadi 1322. Selanjutnya di detik 07.25 kalian bisa atur jadi 1070. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, atur jadi 1295. Nah, di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1070. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1295. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe di awal, kalian masuk di bagian kurva. Nah, di sini kalian klik titik 3, pilih yang aktifkan overshoot. Setelah itu kalian bisa atur kurvanya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa klik yang titik 3 lagi. Lalu kalian bisa pilih yang salin kurva. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik tanda kembali. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian klik titik 3, pilih yang nonaktifkan overshoot. Lalu kalian klik yang tempel kurva. Nah, pokoknya kalian tempelin kurva kayak gitu terus sampai di bagian terakhir pertahanan detik bit. Oke, setelah itu kalian kembali dan kalian potong di bagian tengah di detik 08.25. Kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 10.13, biarin jadi 1080. Setelah itu kalian masuk di detik bit 09.06, kalian atur jadi 1195. Lalu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1290. Di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1410. Di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1515 atau 1515. Lalu di detik bit yang terakhir atur jadi 1625. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe. Di sini kalian kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian tarik segini. Setelah itu kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang salin kurva. Lalu kalian bisa tempelkan di kurva-kurva yang selanjutnya. Oke, setelah itu kalian potong di detik 10.13. Kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 11.07, atur jadi 558. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Dan bagian di akhir kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kalian kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Setelah itu kalian masuk di detik 11.07, kalian bisa atur jadi negatif 10 derajat. Dan di detik bit yang selanjutnya, atur jadi 10 derajat. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe awal. Nah, di sini kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin sampai selesai sama semua. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya dari awal.
Nah, di sini untuk perpotongan fotonya kalian kasih jeda untuk yang paling awal biarin di bawah. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di bagian foto yang terakhir. Jadi di sini juga sama. Kalian potong-potong yang paling awal biarin di bawah. Setelah itu kalian masuk di bagian foto yang paling pertama. Di sini kalian masuk di detik 05.19. Kalian tambahkan efek yang namanya Upin. Setelah itu pilih yang pengaturan standar dan mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian distorsi web lagi dan tambahkan efek yang namanya remas. Pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal sama di akhir, kalian ubah jadi 0,02. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian tengah. Di detik 05.25 atur jadi negatif 0,03. Masuk di pertahanan keyframe awal sama di akhir, kasih kurva keempat. Klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, tambahkan efek kembang ambing. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,40 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian ubah jadi 110. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek buram gerak. Klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di opacity or visibility, tambahkan efek yang namanya berkedip blink. Klik yang pengaturan standar. Untuk frekuensinya di sini kalian bisa fullin. Setelah itu kalian kembali klik tanda mata pada berkedip, lalu kalian salin satu layar, lalu kalian aktifkan kembali. Lalu kalian klik yang bagian kiri sampai berwarna hijau, foto yang ada di belakangnya. Cuma foto yang ini ya teman-teman, lalu kalian tempelkan efeknya. Oke, setelah itu kalian masuk di foto di detik 07.07, kalian klik foto yang paling bawah atau foto yang pertama, kalian klik efeknya, lalu kalian klik tambahkan efek yang namanya Upin. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek kembang ambing, kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Lalu di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Atau kalian ubah jadi negatif 90,0 derajat juga nggak apa-apa. Masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,40 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian atur jadi 65. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek buram gerak. Lalu kalian tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya pergeseran hue di bagian warna dan cahaya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0, dan bagian di akhir ubah jadi 5 kali plus 187. Nah, setelah itu kalian kembali klik tanda mata pada pergeseran hue dan kalian klik tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Lalu kalian aktifkan kembali. Setelah itu kalian klik di bagian kiri sampai berwarna hijau semua foto yang ada di belakangnya dan termasuk foto-foto yang ada di depan-depan kayak gini. Lalu kalian klik tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang tempel efek. Oke, setelah itu di sini kalian masuk di detik 08.25, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek berkedip, pilih yang pengaturan standar, frekuensinya kalian fullin. Lalu kalian kembali dan kalian bisa masuk di detik 10.13, klik efek dan kalian aktifkan tanda mata pada pergeseran hue. Oh ya, kalian klik fotonya, masuk di border dan bayangan. Untuk warnanya ubah jadi putih dan kalian aktifkan dengan ukuran 13,0. Setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Lalu kalian tempelkan, lalu kalian klik foto yang ada di belakangnya semua. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tanda panah, kalian nonaktifkan semua kecuali border dan bayangan, klik yang tempel. Kalian masuk di detik 12.01, klik tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian bisa lebarin satu layar. Potong di detik 12.10, masuk di color and fill bagian ketiga. Untuk warna pertama ubah jadi putih dan warna kedua ubah jadi hitam. Klik yang di bagian tengah. Setelah itu untuk yang warna putih kalian tarik ke bagian tengah dan untuk warna hitamnya kalian biarin. Kalian klik yang di bagian tengah. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian awal video. Lalu kalian bisa klik yang tanda plus, kalian tambahkan kotak, lalu kalian bisa lebarkan ke area komposisi dan kalian bisa gandakan sampai jumlahnya ada 4.
Lalu kalian klik bagian paling bawah, klik efek, tambahkan efek salin latar belakang di bagian lainnya. Pilih pengaturan standar, lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan gamma. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Di bagian exposure-nya ubah jadi min 0,50 atau min 0,50. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya. Kalian tambahkan efek yang namanya saturasi atau semangat. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian saturasinya kalian atur jadi plus 52,2%. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity. Kalian pilih yang perbedaan dan kalian bisa pilih yang subtract. Untuk kapasitasnya ubah jadi 70%. Setelah itu kalian kembali masuk di versi panjang atasnya. Kalian masuk di bagian color and fill, pilih yang warna putih. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras. Lalu kalian bisa pilih yang overlay. Lalu kalian kembali dan kalian masuk di versi panjang atasnya. Kalian masuk di color and fill. Setelah itu kalian bisa pilih yang bagian ketiga. Kalian kasih keyframe, kalian ubah warna di awal jadi putih dan buat yang di akhir ubah jadi hitam. Setelah itu kalian tarik warna putihnya ke bagian tengah. Dan buat warna hitamnya kalian tarik mundur. Setelah itu kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, pilih yang multiply. Untuk kapasitasnya ubah jadi 73%. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di versi panjang paling atas, klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali dan kalian bisa pilih lalu kalian masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya ambang, pilih yang pengaturan standar. Dan bagian thresholdnya kalian atur jadi 0,70. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya regangkan sumbu, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian skalanya atur jadi 13,00. Sudutnya kalian atur jadi 8,5 derajat. Kalian klik yang gandakan. Setelah itu kalian bisa pilih yang bagian bawah, untuk sudutnya kalian ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di bagian blur, tambahkan efek Gaussian blur. Untuk kekuatannya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya peta spektral. Setelah itu kalian masuk di bagian squeeze dan kalian atur jadi 1,00. Nah, untuk warna 1 kalian tambahkan warna yang ini. Untuk warna yang kedua kalian tambahkan warna biru tua, dan untuk warna yang ketiga kalian tambahkan warna Tosca. Setelah itu kalian aktifkan skala kecerahannya dan kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity. Kalian masuk di bagian cerahkan, pilih yang screen. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin ke 4 persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Kalian masuk di persegi panjang paling atas, untuk kapasitasnya ubah jadi 20%. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 07.18. Lalu kalian bisa klik fotonya, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, bisa pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 08.13, di sini kalian juga bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, bisa pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 09.06, kalian balik secara horizontal juga. Dan di detik 10.01, kalian balik secara horizontal. Di detik 11.00 kalian balik secara horizontal juga. Nah, dan bagian terakhir di detik 11.19, di sini kalian balik secara horizontal juga. Nah, kalau udah gitu kalian bisa masuk di bagian awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Mas Unyil sayang sekali. Oke, langsung aja kita ekspor videonya. Oke teman-teman, prosesnya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Mas Unyil sayang sekali. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.